أجمعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat menikmati hidup yang indah sampai sekarang ini. Tak lupa salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in atba'ut tabi'atnya, sampailah kepada kita selaku umatnya. Dewan juri dan panitia penyelenggara yang saya hormati, beserta seluruh audien yang menghadiri channel YouTube Lembaga Dakwah Kampus Universitas Garut Fakultas Ekonomi yang saya banggakan. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan pidato yang berjudul memuliakan wanita dengan tema meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim yatawara minal qawmi min su'i ma busyira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fil turab ala sa'a ma yahkumun. Sadaqallahul azim. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 58 dan 59, ketika pada zaman jahiliyah ibu dan ayah diberi kabar dengan kelahiran seorang anak perempuan, maka dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Wajahnya menjadi hitam, wajahnya menjadi muram, menjadi merah padam karena menahan kesedihan. Kesedihanlah yang membuat mereka marah. Karena pada zaman jahiliyah perempuan dianggap hina, perempuan dianggap hal yang paling merepotkan, perempuan dianggap beban. Sampai perempuan pun diperjualbelikan untuk judi. Na'udzubillah min dzalik. Maka hanya ada 3 pilihan jika seorang orang tua melahirkan seorang anak perempuan. Yang pertama, ketika baru lahir lalu dikubur secara hidup-hidup, itu disebut dengan wa'bu, yaitu dikubur secara hidup-hidup. Tetapi di zaman sekarang ada yang jahiliyah melebihi pada zaman jahiliyah, yakni ketika masih dikandung tetapi sudah dibunuh atau telah dimatikan, yaitu aborsi. Yang kedua, dipelihara di rumah sampai berumur 7 tahun, tetapi anak tersebut jangan dikeluarkan sekalipun dari rumah itu, dan orang tuanya pun menanggung kehinaan selama anak tersebut hidup. Lalu yang ketiga, ketika sudah berumur 7 tahun, maka anak tersebut dibawa ke padang pasir atau ke Sahara, lalu dilempar ke sumur oleh ayahnya. Na'udzubillah min dzalik. Itu wanita pada zaman jahiliyah. Tetapi berbanding dengan zaman sekarang, di zaman sekarang ketika orang tua mendapat kabar dengan kelahiran anak perempuan, mereka sangat berbahagia. Mereka membagus-baguskan namanya, mereka mendoakannya, mereka mengakikahkannya. Tetapi pada zaman jahiliyah itu semua
sebaliknya. Dan daripada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahati wa man'uwahati wa wa'dat banati." Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian berbuat durhaka kepada ibu-ibu kalian, mencegah dan meminta serta mengkubur anak perempuan hidup-hidup. Allah pun sudah mengharamkan perbuatan seperti berikut. Seperti di dalam tafsir Jalalain, perbuatan seperti itu adalah ala sa'a ma yahkumun, yakni perbuatan yang paling jelek, perbuatan yang paling buruk yang Allah hukumi. Maka daripada itu, untuk perempuan di zaman sekarang haruslah engkau bersyukur di kehidupan sekarang, karena dengan setelah diutusnya baginda Nabi, maka perempuan diangkat harkat derajatnya. Seperti kata Nabi, ummu abun, ummuki ibumu yang mengandung, ummuki ibumu yang melahirkan, ummuki ibumu yang menyusui, baru ayahmu yang mencari nafkah. Hadirin rahimakumullah. Maka daripada itu, untuk laki-laki sepatutnya mencontoh akhlak baginda Nabi yang sangat memuliakan seorang perempuan. Dan bagi seorang perempuan pun patutnya engkau menjaga auratnya yang telah disyariatkan dalam agama Islam. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu limar'ati tu'minu billahi wal yaumil akhiri an tudhahira ghayra zawjiha." Yang berarti tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir memperlihatkan auratnya kepada laki-laki yang bukan suaminya. Maka daripada itu, untuk seorang perempuan patutlah engkau menjaga pakaian kalian. Jangan seperti kata Nabi, nanti pada zaman akhir banyak perempuan yang berpakaian tetapi seperti telanjang. Na'udzubillah min dzalik. Maka daripada itu, untuk menghargai perjuangan beliau, untuk mengangkat, untuk mencintai beliau, marilah kita tutup aurat kita sebagai perempuan yang sepatutnya disyariatkan oleh agama Islam. Kepada seorang laki-laki pun, jangan engkau merasa mulia menjadi seorang laki-laki jika engkau belum bisa memuliakan ibumu sendiri. Karena laki-laki sejati adalah laki-laki yang memuliakan perempuan. Karena perempuan adalah sebagian dari laki-laki. Perempuan adalah tiang negara. Maka daripada itu, pesan dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi semua audien yang menonton. Tidak lupa kata-kata hari ini, Albert Einstein mengatakan, "Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow." Yang berarti belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan berharap untuk besok. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.